Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada malam ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Langsung saja keperkenalan mulai dari nama saya Agib Demas Habib Panza dengan NPM G1A024037. Nama saya Kana Masuk Permata dengan NPM G1A024050. Nama saya Muhammad Nazar Pompi Harullah dengan NPM G1A024084. Nama saya Aladinata NPM G1A024076. Nama saya Rusdi Muhammad Akmal dengan NPM G1A024086. Nama saya Muhammad Dodi Alfarum dengan NPM G1A024078. Perkenalkan, nama saya Faid Fakih Alikam dengan NPM G1A024088. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi topik yang akan kami bahas yaitu skenario C, remote village, yang berisikan tentang desa kecil 100 rumah dengan jarak ke kota 50 km, memiliki budget yang sangat terbatas, lalu tidak ada infrastruktur yang existing. Langsung ke analisis kebutuhannya, mulai dari populasi dan titik layanan. Di 100 rumah fokus ke balai desa, sekolah kecil, posyandu, dan beberapa kios. Layanan yang dibutuhkan yaitu adalah akses internet untuk pendidikan, e-learning, administrasi desa, telemedicine video, informasi publik, dan koneksi dasar warga. Untuk target performa realistisnya yaitu backhaul 20-80 Mbps, dia pengguna publik 2-10 Mbps pada beban sedang, latensi sedang. Oleh untuk prinsipnya tersendiri, hemat biaya, modular, mudah perawatan lokal, hemat daya, dan aman digunakan. Dan keterbatasannya yaitu tidak ada fiber atau seluler andal, listrik tidak selalu stabil, area rumah tidak bisa berkelompok atau tersebar, dan dana terbatas, serta dukungan teknis lokal minimal. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan media transmisi yang dipilih dan justifikasi. Rekomendasi utama yaitu hybrid, fokus hemat biaya dan cepat terpasang. Backhaul di sini memiliki VSAT mini atau LEO satelit. Jika biaya berangkat plus layanan memungkinkan sebagai solusi cepat untuk lokasi tanpa infrastruktur. Jika ada LOS line of sight ke titik terdekat di kota, pertimbangkan PTP microwave pendek karena ospek lebih rendah jangka panjang. Justifikasi PSAT atau LEO tersedia tanpa perlu menara panjang. PTP lebih murah OPEX bila LOS tersedia. Distribusi lokal PTMP point to multipoint 5 GHz dari satu sektor balai desa atau tower kecil menuju beberapa CPI atau node yang ditempatkan dekat klaster rumah. Masing-masing node menyediakan akses ke pengguna lewat AP outdoor 2,4 atau 5 GHz. Justifikasi PTMP efisien untuk melayani banyak rumah dalam klaster tanpa membuat banyak link PTP panjang. Daya, di sini memerlukan PLN di titik utama plus UPS di gateway. Solar kit sederhana untuk node yang tidak punya PLN. Manajemen dan layanan yaitu captive portal atau voucher kota, VLAN untuk isolasi admin atau public, IoT kios untuk prioritas balai atau sekolah. Di sini ada topologi jaringan, diagram plus penjelasannya. Penjelasan singkat komponen backhaul, VSAT atau LEO atau PTP yaitu sambungan utama ke internet, gateway atau router plus firewall, NAT, DHCP per VLAN, captive portal QoS firewall rules, switch PoE untuk memberi daya radio PTMP atau AP dari satu titik. PTMP sektor 5 GHz yaitu digunakan untuk pemancar sektor pada balai desa yang menghubungkan banyak CPI. CPI atau node berguna untuk radio penerima di klaster koneksi ke HP lokal. HP outdoor digunakan untuk menyebarkan WiFi ke rumah atau fasilitas, dapat juga HP di indoor di balai atau di sekolah. Server atau cache opsional, menyimpan konten pendidikan lokal untuk mengurangi penggunaan backhaul.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Skema alat dan VLAN serta contoh praktisnya. VLAN 10 admin balai sekolah 10.10.10.0/24 gateway 10.10.10.1. Yang kedua VLAN 20 publik warga 10.20.20.0/24 gateway 10.20.20.1. 3. VLAN 30 IoT atau CCTV 10.30.30.0/24 gateway 10.30.30.1. DHCP diaktifkan per VLAN. List publik pendek yaitu sekitar 4-8 jam. NAT, semua VLAN publik melakukan NAT ke IP public backhaul. Lalu selanjutnya QoS dan kebijakan akses atau saran konfigurasi. Berikan guaran bandwidth untuk VLAN admin. Miss 30-50% backhaul. Limit per user publik 2-5 Mbps per use atau kuota harian. Prioritaskan traffic video, telemedicine, dan HTTP atau HTTPS. Berguna untuk turunkan prioritas P2P atau file sharing. Gunakan captive portal untuk autentikasi, voucher, dan untuk menegakkan kebijakan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, estimasi biaya perkiraan konservatif dapat bervariasi. Capex sekali beli perkiraan FSHT Leo terminal ditambah instalasi Rp 6-10 juta. Router gateway ditambah firewall Rp 1,5 sampai 3 juta. Switch PoE 8-16 port Rp 1,5 sampai 3 juta. PTMP kit sektor ditambah 3-4 CPE Rp 6-10 juta. AP outdoor 4-6 unit Rp 4-10 juta. UPS ditambah grounding ditambah kabel Rp 2-4 juta. Solar kit 2 titik Rp 4-6 juta. Tiang atau pemasangan dan instalasi lapangan Rp 3-6 juta. Lalu jasa instalasi dan pelatihan operator Rp 2-4 juta. Total capai kisaran Rp 30-56 juta. Yaitu bergantung merek, negosiasi, vendor, kondisi lapangan. Lalu OPEX per bulan, yaitu paket FSAT atau Leo Rp 0,6 sampai 1,2 juta per bulan. Lalu ada listrik dan maintenance Rp 0,2 sampai 0,5 juta per bulan. Total OPEX berkira Rp 0,8 sampai 1,7 juta per bulan. Next. Lalu ada rencana implementasi atau urutan praktis. Survei lokasi, verifikasi LOS, yaitu ada lokasi tiang, kondisi listrik, titik balai, dan cluster rumah. Lalu ada pilot, yaitu pasang satu sektor ditambah satu node pilot, yaitu uji throughput dan pengalaman pengguna di jam sibuk. Lalu ada penggandaan, beli perangkat sesuai hasil survei. Vendor lokal direkomendasikan untuk instalasi dan garansi. Lalu ada instalasi fisik, pasang disk atau backhaul, gateway, switch PoE, radio sektor, CPE, AP outdoor, grounding, dan lightning arrestor. Lalu konfigurasi VLAN, DHCP, captive portal, QoS, firewall rules, dan terakhir monitoring dasar. Lalu ada uji beban, yaitu video call, download, tes failover, tes daya UPS, dan solar. Lalu pelatihan dan SOP, latih 1-2 operator lokal, yaitu riset, monitoring, dasar, dan dasar troubleshooting. Yang terakhir ada monitoring dan pemeliharaan rutin, yaitu jadwal inspeksi bulanan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Haji. Saya akan membacakan dari checklist verifikasi lapangan atau harus apa yang akan dilakukan. LOS antara sektor dan tiap CPE itu bisa menggunakan alat atau altimeter ataupun juga peta topo. Adanya juga ketersediaan dan harga paket backhaul atau VSAT ataupun Leo ataupun ISP kota.
Jarak efektif, tiap AP, dan jumlah node yang diperlukan untuk cakupan 100 rumah, ketersediaan listrik, dan kebutuhan UPS per solar. Keamanan fisik perangkat ataupun akses warga, potensi pencurian, itu bisa dapat uji end-to-end pilot di jam sibuk. Dan akan saya tolong lanjutkan pada selanjutnya. Baiklah, saya lanjutkan pada bagian risiko umum dan mitigasi singkat. Setiap implementasi jaringan pedesaan memiliki sejumlah risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Dengan perencanaan mitigasi, risiko ini bisa diminimalisir agar layanan tetap stabil dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu risiko line of sight atau LOS yang buruk, yang berarti hambatan pohon atau kontur tanah bisa mengganggu sinyal. Mitigasi atau pemecah masalah yang tepat adalah pindahkan posisi antena, tambahkan relay, atau pasang lebih banyak node. Yang kedua ada risiko overload pada backhaul. Jika kapasitas internet tidak seimbang dengan jumlah pengguna, kualitas layanan bisa menurun. Mitigasinya adalah terapkan QoS, aktifkan caching konten lokal, batasi kecepatan per user, dan lakukan upgrade paket bila memungkinkan. Yang ketiga ada risiko pemadaman listrik. Ketiadaan pasokan listrik bisa mematikan layanan internet. Yaitu mitigasi yang perlu kita lakukan adalah gunakan UPS di gateway dan pasang panel surya untuk node kritis. Dan yang keempat ada risiko pencurian atau vandalisme perangkat. Perangkat yang terpasang di ruang publik rentan diambil atau dirusak. Mitigasi yang bisa kita lakukan yaitu pasang perangkat di ketinggian, gunakan housing pengaman, serta libatkan komunitas untuk menjaga aset bersama. Dan yang terakhir, ada risiko interferensi radio, yang berarti kepadatan frekuensi bisa mengganggu kestabilan koneksi. Mitigasi yang bisa kita lakukan adalah melakukan channel planning dengan benar dan utamakan penggunaan 5 GHz untuk backhaul maupun PTMP. Mungkin saya lanjutkan ke teman saya. Oke, di sini kita akan bahas indikator keberhasilan evaluasi selama 3-6 bulan. Lebih dari 70% rumah dapat diakses WiFi pada area publik. Kemudian selanjutnya, balai atau sekolah dapat menjalankan sesi video edukasi atau telemedicine stabil. Lebih dari 1-2 sesi per hari. Kemudian selanjutnya ada keluhan teknis menurun 50% setelah bulan kedua dengan operator lokal aktif. Kemudian selanjutnya ada model keberlanjutan atau voucher atau donasi dengan menutup sebagian OPEX. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.